Bab 198, Tentara Salib 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di sekitar kuil yang hancur total, ada sebuah lubang besar yang tidak sesuai dengan daerah sekitarnya. Ini adalah lubang yang dibuat oleh Eugene beberapa hari yang lalu. Seorang wanita jangkung berdiri di pintu masuk lubang. Dia memiringkan kepalanya ke samping sambil melihat ke bawah ke dalam lubang, yang terlalu dalam untuk melihat ujungnya. Meski bulan sabit bersinar redup di langit malam, gelombang kegelapan mulai menyebar dari punggung wanita itu. Kegelapan yang diciptakan oleh wanita itu menyelimuti sekelilingnya seperti kabut dan mulai tenggelam jauh ke dalam lubang. Setelah kegelapan menyebar sepenuhnya, wanita itu berjalan ke dalam lubang, kakinya benar-benar tidak terlindungi. Hanya beberapa langkah ke dalam lubang dan dia sudah menemukan mayat. Sepertinya mereka berusaha mati-matian untuk keluar dari lubang. Meskipun ini mungkin karena kesulitan untuk memanjat keluar dari lubang sedalam ini dengan tubuh mereka yang rusak, sebagian besar mayat yang roboh juga memiliki luka yang tampak seperti taring ular. Sebagian besar mayat ini memiliki ujung jari yang berlumuran darah dan kotoran dan tampak seperti telah dihancurkan. Pada hari-hari sejak kematian mereka, tubuh mereka sudah kaku dalam keadaan rigor mortis, tetapi raut wajah mereka, berkerut kesakitan dan ketakutan, tetap ada. Wanita itu memeriksa setiap wajah ini satu persatu saat dia menuju semakin dalam ke dalam lubang. Kerudung katun tipis yang menutupi bibirnya bergerak-gerak. Dengan setiap langkah yang diambilnya ke bawah, bau busuk yang tidak enak semakin membebani ruang di sekitarnya. Itu adalah bau darah dan usus yang tumpah. Bau busuk yang dimulai beberapa hari setelah kematian mayat. Bau kematian terkonsentrasi di lubang ini dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Wanita itu merasa sedikit terangsang oleh baunya. Di era damai yang belum pernah terjadi perang, sulit menemukan tempat seperti ini di mana begitu banyak mayat dikuburkan di satu lokasi. Terutama mayat seperti ini. Ini bukanlah mayat tak berharga dari seseorang dengan sedikit atau tanpa status. Wanita itu memindai seragam yang dikenakan oleh mayat. Palang merah di dada mereka adalah lambang ksatria salib darah, dan jubah merah itu adalah lambang Maleficarum Inquisisi. Ada lebih dari 100 mayat. Padahal tidak semuanya mati seketika. Beberapa dari mereka kelihatannya bisa selamat, tapi mereka tidak bisa keluar dari lubang ini karena luka parah dan kelelahan. Namun, karena kehidupan manusia sangat ulet, beberapa orang masih terlihat bertahan sampai nafas terakhir mereka. Dengan suara sekarat, mereka melantunkan doa atau memanggil Tuhan mereka dengan gumaman. Ada juga beberapa suara yang memohon bantuan sementara beberapa benar-benar kehilangan akal dan hanya bergumam tidak bisa dimengerti. Wanita itu tidak memperhatikan mereka. Dia tidak punya alasan untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, kegelapan yang menyebar darinya dengan setiap langkah yang diambilnya merenggut nyawa mereka. Jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh ini tidak dapat naik ke langit, malah larut ke dalam kegelapan. Di dasar lubang, langkah perempuan itu terhenti. Di bawah sini, sangat gelap sehingga wanita itu tidak bisa menggelapkannya lebih jauh. Bau kematian yang telah terkonsentrasi hingga batasnya membuat setiap nafas menjadi menyenangkan. Wanita itu mengangkat cadarnya sedikit dan mencium bau busuk. Kemudian dia melihat sedikit lebih jauh ke bawah dengan kegembiraan di matanya. Tidak ada tanah yang terlihat di dasar lubang. Juga tidak ada tumpukan mayat. Sebaliknya, darah merah telah menggenang di dasar seperti air hujan. Di dalam genangan darah itu, puing-puing mayat terlihat mengambang. Hal itu membuat bibir wanita yang tadinya terkatup rapat itu meregang membentuk senyuman tipis. Kemudian, mata ungunya berbinar, dia melangkah menuju genangan darah. Ledakan. Riak menyebar di kolam darah saat dia mengambil langkah maju. Permukaan kolam menjadi jernih, memperlihatkan apa yang ada di bawahnya. Ada mayat yang tampak seperti telah dikunyah, tetapi masih ada terlalu banyak darah yang sekarang sudah bersih ini untuk ditumpahkan dari mayat-mayat ini. Nah, sekarang, saya hanya ingin melihat apa yang menyebabkan kematian Atarax, komentar wanita itu pada dirinya sendiri. Menurut wanita itu, dia adalah seorang pendeta yang langka dan tercerahkan. Di era saat ini, ilmu hitam tidak menerima penolakan tanpa syarat. Meskipun tidak mungkin bagi orang iblis untuk naik ke posisi uskup, jika mereka mau, mereka benar-benar bisa memasuki gereja cahaya dan menjadi pendeta. Namun, sulit untuk membayangkan bahwa seorang inkuisitor dari semua orang memiliki sedikit keinginan untuk memahami ilmu hitam daripada memiliki prasangka besar terhadapnya. Di masa lalu, setelah diam-diam berhubungan dengannya selama beberapa waktu, wanita ini secara pribadi bertemu dengan Atarax. Pada saat itu, Atarax telah menunjukkan sikap yang tidak dapat rusak bahkan ketika dia meminta nasihat dari organisasinya tentang ilmu hitam. Tidak, bukannya tidak bisa disuap, saat itu sikap Atarax nyaris mengintimidasi. Kami, Inkuisisi, dapat memburu Anda kapan saja. Karena itu, jika Anda menghargai hidup Anda harus bekerja sama dengan tuntutan kami. Wanita itu segera menyadari bahwa permintaan Atarax tidak lebih dari topeng untuk niat sebenarnya. Ini karena nasihat yang diminta Atarax mengenai ilmu hitam bukan tentang bagaimana menghadapinya sebagai musuh. Wanita itu mengira dia akan jatuh suatu hari nanti. Dia ingin melihat momen ketika khayalan arogan Atarax bahwa cahaya akan memaafkan ketidakadilan yang dia lakukan hancur. Jika seorang klerik yang telah mencapai level seperti itu jatuh, rasa unik macam apa yang bisa menembus jiwanya.
Keingintahuan dan keserakahanlah yang membuat wanita itu diam-diam mencap Atarax muda. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa dari mayat Atarax, kata wanita itu. Jiwanya juga tidak ada di sini. Apakah dia naik ke surga seperti yang dia harapkan dan yakini? Atau mungkin jiwa itu sendiri telah menghilang? Haha, saya benar-benar ingin melihat saat-saat terakhirnya secara langsung. Wanita itu tidak berbicara pada dirinya sendiri. Dia menatap makhluk yang mengambang di tengah genangan darah. Semua anggota tubuh mereka telah dipotong, hanya menyisakan batang tubuh dan kepala. Namun, dibiarkan dalam kondisi di mana kematian pasti, entah bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Tergantung pada penggunaan sihir darah, kamu benar-benar bisa mencapai keabadian yang sebanding dengan salah satu undead, bisik wanita itu. Apakah kamu sadar, Anda mungkin telah mengklasifikasikan sihir darah berbeda dari sihir hitam, tetapi kenyataannya belum tentu demikian. Sihir darah awalnya dikembangkan dari para vampir yang suka menghisap darah orang dan meminumnya. Hemoria terus berpegang teguh pada nafas terakhirnya yang sepertinya akan berhenti kapan saja. Bahkan di antara kaum iblis, vampir memiliki kelas keabadian yang sangat tinggi. Mereka dapat dihidupkan kembali selama ada setetes darah. Sihir darah seharusnya bisa melakukan hal yang sama, bukan? Daripada harus memakan darah orang lain seperti vampir, kamu harus bisa menggandakan darahmu sendiri dengan mana dan sihir. Haha, padahal, dalam kasusmu, sepertinya kamu telah melewati apa yang bisa disembuhkan oleh sihir darah biasa, wanita itu mengamati. Kamu, bibir Hemoria terbuka. Memelototi wanita itu, dia meremas dengan suara serak, Amelia Merwin. Salah satu dari 3 penyihir penahanan. Dungeon Master Gurun, Duri Hitam, penjawab kematian. Di antara para penyihir hitam yang telah menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, Amelia Merwin dikenal sangat eksentrik dan kuat, jadi dia memiliki banyak julukan. Gurun Asyur, yang dia kuasai, telah ditetapkan sebagai zona terbatas oleh Kerajaan Nahama, dan semua akses dilarang. Mengapa kamu di sini? Hemoria diperas. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya datang ke sini untuk melihat mayat Atarax. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat melihatnya jatuh saat dia masih hidup, tetapi selama mayatnya tetap ada, saya berpikir untuk membuatnya menjadi undead. Ah, mungkinkah kamu tidak tahu? Selama jenazah masih ada dan baru mati beberapa hari, bisa digunakan untuk memanggil arwah almarhum, kata Amelia sambil tersenyum dan mengangkat tangan. Tongkat yang terbuat dari kepala kambing dan beberapa tulang lainnya muncul di tangannya. Bas. Kekuatan gelap 1, yang dilepaskan dari tongkatnya menguapkan darah. Amelia melanjutkan, namun, mayat Atarax hilang. Meski masih banyak mayat lainnya, semuanya tidak berguna dan tidak berharga. Tapi sepertinya saya melakukannya dengan baik untuk sampai ke dasar lubang yang dalam ini. Sepertinya saya telah menemukan permata di trotoar. Berangkat, Hemoria mendesis. Kekuatan kegelapan Amelia telah melilit Hemoria. Hemoria meronta-ronta tubuhnya, entah bagaimana berusaha melepaskan diri dari genggamannya, tetapi satu-satunya perlawanan yang bisa dilakukan oleh tubuhnya yang terpotong-potong adalah melengkungkan punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, yang benar adalah bahwa Hemoria memang memiliki sarana perlawanan lain yang tersedia baginya. Itu karena sihir darahnya ditekan oleh kekuatan kegelapan Amelia. Jika dia bisa sedikit lebih dekat, Hemoria yakin dia akan mendapat kesempatan. Saat kekuatan kegelapan Amelia menyeret tubuh Hemoria lebih dekat, pola muncul di setiap pipi Hemoria. Berhenti, Hemoria meraung. Semakin sederhana perintahnya, semakin kuat kekuatannya. Dia tidak perlu menahan Amelia Merwin terlalu lama. Hemoria hanya membutuhkannya untuk berhenti sejenak. Rahang Hemoria terbuka lebar, lalu dia menggigit udara. Retakan. Kepala Amelia miring ke samping. Lebih dari separuh lehernya telah digigit dan hilang. Darah yang mengucur menodai kerudung katun Amelia dan pakaiannya menjadi merah. Jika dia hanya manusia, maka dia pasti sudah mati. Namun, Amelia Merwin tidak mati. Kepalanya yang miring diluruskan sekali lagi. Semburan darah tiba-tiba berhenti. Sambil merasakan bagian lehernya yang hilang, Amelia terkekeh. Seni kata di atas sihir darah. Kedua jenis sihir ini pernah dianiaya oleh kerajaan suci. Dan taring itu, Amelia terhenti saat dia menatap gigi tajam Hemoria. Itu bukan hanya gigi sederhana. Kutukan yang mendekati ilmu hitam telah direbus menjadi bentuk gigi. Gagasan memasukkan gigi yang dibuat melalui metode seperti itu ke dalam gusi adalah hal yang gila, tapi kamu benar-benar telah dirancang untuk memanfaatkan keajaiban yang dimiliki tubuhmu secara optimal, Amelia memuji. Tidak peduli seberapa banyak seseorang dilatih sihir sejak usia dini, akan sulit untuk mencapai tingkat pengoptimalanmu. Pertama-tama, jika Anda memiliki bakat seperti itu harus ditampilkan dengan cara lain, tetapi Anda tampaknya hanya memiliki spesialisasi dalam sihir darah dan seni kata, sementara yang lainnya tidak terlalu bagus. Mata Hemoria bergetar ketakutan. Amelia melanjutkan, sejujurnya ini kejutan. Tidak disangka bahwa kerajaan suci. Tidak, Inkuisisi akan menunjukkan pengetahuan sihir dan sihir hitam seperti itu. Diam, Hemoria menggeram lemah. Ah, Amelia terengah-engah. Sepertinya kamu tidak sadar, bukan hanya Atarax. Inkuisisi Anda telah melakukan kontak dengan penyihir hitam di setiap era.
Saya tidak tahu dengan siapa mereka berhubungan sebelumnya, tetapi bahkan sebelum Atarax, saya telah memberikan nasihat tentang ilmu hitam kepada dua penyelidik sebelumnya. Wajah Hemoria menjadi pucat. Apakah Anda kecewa? Apakah Anda membenci fakta bahwa inkuisisi yang Anda layani sebenarnya memiliki hubungan dengan penyihir hitam dan dengan saya, Amelia Merwin, pada saat itu? Mengapa sekarang, setelah datang sejauh ini, saya sebenarnya agak mengagumi mereka? Bahkan untuk penyihir, sangat jarang melihat dedikasi seperti itu untuk memahami ilmu hitam, semua demi dewa mereka, Amelia cekikikan saat dia memeriksa lukanya sendiri. Kemanapun jemarinya pergi, kulit baru tumbuh, dan daging yang terluka itu tersambung kembali. Tapi bahkan di antara mereka, Atarax adalah individu yang cukup menarik, desa Amelia. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang subjek itu, dia masih akan mencoba mengancamku, dan dia menunjukkan keyakinan sedemikian rupa sehingga cahaya itu akan terus melindunginya tanpa syarat. Tuan, jangan menghina ayahku, Hemoria menjerit saat tubuhnya berputar dengan sia-sia. Ayahnya. Senyum lebar tersungging di wajah Amelia mendengar kata-kata itu. Dia melangkah mendekat dan menjambak rambut Hemoria. Setelah dengan paksa menarik kepala Hemoria ke atas, Amelia mendekatkan wajahnya ke Hemoria dan menatap matanya. Rasa dingin turun ke punggung Hemoria saat semangatnya turun. Teror kematian sepertinya mengalir keluar dari mata yang terkunci dengan miliknya. Hemoria tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, bekas-bekas Sword Arts miliknya menghilang dari pipinya. Petik 2. Ayahmu. Amelia tertawa terbahak-bahak sambil memegang dagu Hemoria dengan tangannya yang lain. Dengan cengkeraman ini, Amelia memaksa mulut Hemoria terbuka dan mencengkeram salah satu gigi tajamnya. Pupuput. Darah menyembur dari celah di mana gigi dicabut dengan paksa. Namun, Hemoria bahkan tidak bisa berteriak. Setelah memutar gigi yang dicabut ke sana kemari saat dia mengamatinya, Amelia mengangkat bahu dan bertanya, "Kamu makan manusia, kan?" Wajah Hemoria semakin memucat. Konten iklan. Dari mayat di sini, serta mereka yang belum menjadi mayat. Bukankah mereka semua rekanmu? Anda benar-benar melahap rekan Anda sendiri untuk bertahan hidup di dasar lubang ini, tuduh Amelia. Hemoria tergagap, tidak, aku tidak. Apakah kamu mencoba membuat alasan bahwa kamu tidak memakannya sendiri? Apakah Anda tidak menyadari betapa konyolnya alasan itu? Anda menggunakan sihir darah untuk mengalirkan darah dari mayat di sini serta mereka yang hanya setengah mati. Anda menggunakannya untuk memulihkan darah Anda sendiri dan menyembuhkan luka Anda. Jika Anda memiliki beberapa hari lagi, Anda mungkin sudah cukup pulih untuk keluar dari lubang ini sendiri, kata Amelia sambil mendorong kepalanya ke atas kepala Hemoria. Guyuran. Saat tubuh tanpa kaki Hemoria jatuh kembali ke genangan darah, dia melihat semua mayat yang terendam di kolam. Faktanya, mayat-mayat itu sangat rusak sehingga sulit untuk mengenali bahwa mereka pernah menjadi manusia. Bukan Hemoria yang telah membunuh mereka. Hemoria baru saja menghubungkan darahnya dengan mayat-mayat ini untuk diambil dari mereka. Atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Aku sangat menyukai hal-hal seperti ini, aku Amelia Riang. Hanya fakta bahwa seorang inkuisitor, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepatuhan tanpa syarat terhadap cahaya, sebenarnya secara diam-diam menghubungi seorang penyihir hitam dan mempelajari ilmu hitam akan cukup lucu. Tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan akan menjadi ayah dari seorang anak di balik pintu tertutup. Kemudian untuk mengetahui bahwa putri itu pada akhirnya akan menghisap darah kehidupan rekan-rekannya, baik Paladin dan Inkuisitor, untuk bertahan hidup. Tidak, itu tidak benar, Hemoria dengan putus asa menyangkal. Aku tidak. Amelia melanjutkan tanpa ampun, pada akhirnya, saya menemukan bahwa putrinya bahkan bukan manusia yang layak, melainkan semacam chimera. Aku datang sejauh ini hanya untuk mengambil mayat ayahmu, tapi, kamu adalah penemuan yang jauh lebih menghibur daripada ayahmu. Hemoria dengan lemah mengangkat kepalanya untuk menatap Amelia. Mata ungu yang bersinar di tengah kegelapan itu menakutkan. Hemoria tanpa sadar menggigit bibir bawahnya sambil menggumamkan doa. Setelah mengubah dirimu menjadi ini, apakah kamu benar-benar mencari cahaya untuk menyelamatkanmu? Amelia mengejek. Saya bukan orang yang percaya pada cahaya, tapi saya masih bisa mengatakan ini dengan percaya diri. Cahaya itu mungkin bukan bajingan tanpa ampun, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir itu masih akan mengurus sesuatu seperti Anda, yang telah melakukan hal-hal yang telah Anda lakukan? Hemoria tersentak. Itu semua untuk cahaya yang aku. Ayahmu mengatakan hal yang sama. Dia bahkan mungkin mengucapkan kata-kata itu sebelum dia meninggal, kan? Jika cahaya benar-benar memperhatikan kalian berdua, anggota tubuhmu tidak akan dipotong, dan ayahmu tidak akan mati. Tidak, tunggu. Jika cahaya benar-benar peduli dengan dunia ini sejak awal, ayahmu tidak akan berani membuat sesuatu sepertimu. Keberadaanmu sendiri merupakan penghinaan terhadap cahaya. Amelia meludah. Bam! Tongkatnya diayunkan ke punggung Hemoria. Tampaknya sebagai orang bodoh, kamu bahkan tidak tahu seperti apa keberadaanmu, jadi izinkan aku untuk memberitahumu. Anda bukan manusia biasa. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Kamu adalah chimera yang terbuat dari pencampuran manusia dengan berbagai hal lainnya, Amelia mencerahkannya. Gemetar Hemoria terhenti. Kamu mengatakan bahwa Atarax adalah ayahmu.
Itu mungkin karena sebagian gen Anda disalin dari air mani dan darah Atarax. Tetapi dari sudut pandang saya, baik sebagai penyihir maupun penyihir hitam, hubungan Anda dengan Atarax tidak lebih dari segenggam pasir. Apakah Anda sendiri tidak berpikir begitu? Setelah menyedot begitu banyak darah untuk bertahan hidup beberapa hari terakhir ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa darah yang Anda warisi dari Atarax lebih kental daripada darah yang telah Anda serap ke dalam tubuh Anda? Amelia bertanya. Tidak, itu tidak benar, Hemoria dengan lemah membantah. Apa maksudmu itu tidak benar? Mengapa menyangkal hal yang begitu jelas? Ah, saya kira itu memang datang secara alami. Anda orang fanatik bereaksi terhadap apapun selain cahaya dengan penyangkalan. Tidak apa-apa, saya akan menunjukkan beberapa pengertian. Saya lebih suka jika kepribadian Anda dan kekuatan keyakinan Anda tetap sangat, sangat kuat. Aku Amelia saat dia menggunakan kekuatan hitamnya untuk mengangkat tubuh Hemoria ke udara. Itulah yang akan membuat melatihmu jadi menyenangkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan. Jadi bagaimana jika anggota tubuh Anda telah dipotong? Ini hanya masalah memulihkan anggota tubuh Anda, bukan? Ah, ngomong-ngomong, siapa sebenarnya namamu? Hemoria tidak menjawab. Dia tidak bisa. Kata-kata yang diucapkan Amelia sambil terkekeh, kebenaran yang ditumpahkan Amelia dengan sangat santai, seolah-olah dia hanya menggoda, telah mengguncang pikiran Hemoria. Apakah kamu tidak akan berbicara? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mendengarnya darimu lain kali. Nah, mulai sekarang, saya ingin Anda memahaminya. Cahaya itu tidak melindungimu. Itu tidak peduli untuk Anda saat Anda sedang sekarat. Apakah Anda berpikir bahwa apa yang Anda lakukan tidak dapat dihindari? Ya, itu betul. Jika cahaya benar-benar peduli padamu, maka kamu tidak perlu menyedot darah dari rekan-rekanmu. Amelia mengatakan semua ini dengan suara yang menyenangkan saat dia mulai menyeret Hemoria pergi. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Terang yang Anda layani tidak sebaik yang digambarkan oleh doa-doa Anda. Jadi, apakah Anda tahu apa yang harus Anda benci mulai sekarang? Suara Amelia terdengar seperti datang dari jauh. Dalam penglihatannya yang goyah, Hemoria melihat cahaya kecil. Tapi cahaya itu dipegang di tangan iblis. Iblis yang mendekati Hemoria sambil menyimpan niat membunuh dan kebencian yang luar biasa dan menakutkan untuk semua hal yang ada di dunia ini. Cahaya yang telah berjanji untuk melindungi Hemoria dan orang percaya lainnya dikalahkan oleh cahaya di tangan iblis. Kemudian dia mulai menari dengan iblis. Grang. Di rahangnya yang terkatup rapat, gigi Hemoria mulai bergemeretak. 2 hari setelah berakhirnya ritual yang diadakan di sumber cahaya, Eugene dan Christina tinggal di tenda yang telah mereka dirikan jauh di dalam hutan besar. Tenda itu adalah artefak ajaib yang mereka gunakan saat mengembara di hutan hujan samar. Meskipun mundur kali ini ringan, Eugene masih harus berbaring di tempat tidur selama 2 hari terakhir ini tanpa memaksakan diri. Christina telah merawat Eugene ketika dia dalam keadaan ini, hanya keluar dari tenda untuk berburu hewan kecil dan mencari tumbuhan ketika saatnya tiba untuk makan. Kadang-kadang, jika Mer menawarkan untuk mengambil alih perawatan Eugene, Christina akan berlutut dan berdoa. Meskipun dia tidak lagi mengucapkan doanya dengan keras, dia masih tertarik pada cahaya jauh di dalam hatinya. Setiap kali ini terjadi, dia akan mendengar suara Anise di dalam kepalanya, dan saat mendengarkan suara Anise, cahaya lembut menyelimuti tubuh Christina. Sepertinya kita tidak perlu menyalakan lampu apapun di malam hari, komentar Mer dengan nakal. Cahaya yang mengelilingi Christina hanya cukup terang. Tidak seperti cahaya yang bisa dipanggil dengan sihir, atau matahari di langit, mata mereka tidak akan sakit bahkan setelah melihat cahaya ini untuk waktu yang lama. Christina juga cukup hangat, meski tidak sehangat api unggun. Mer benar-benar menyukai betapa hangatnya Christina, karena itu membuatnya tidak merasa terlalu panas tidak peduli seberapa dekat tangannya dengan Christina. Saya pikir akan sangat menyenangkan jika dia ada di sekitar saya ketika saya ingin membaca. Akan baik juga untuk meringkuk padanya dan tidur bersama selama musim dingin. Mer menghentikan apa yang dia katakan untuk memelototi Eugene. Tentu saja, Sir Eugene, Anda tidak diizinkan melakukan itu. Kapan aku mengatakan bahwa aku bahkan ingin melakukan itu? Protes Eugene. Jika Lady Anise pernah mengambil alih tubuh itu dan mencoba memelukmu, maka kamu harus mengatakannya dengan tegas, perintah Mer. Katakan padanya bahwa kamu tidak bisa melakukan itu. Memahami. Apa aku, bocah? Eugene menggerutu. Kamu terkadang bertingkah seperti anak kecil, Sir Eugene. Berhentilah berbicara denganku dan juga jaga jarak darinya. Mengapa kamu terus mengganggunya ketika dia mencoba untuk berdoa? Saat Christina berlutut, Mer sedang berbaring dengan kepala bersandar di paha Christina. Aku suka betapa lembut dan halus rasanya, desah Mer dengan puas. Meskipun perasaan ini mungkin tidak akan pernah kamu alami selama sisa hidupmu. Ah, hanya karena aku mengatakan ini, kamu tidak boleh diam-diam mencoba dan mencari tahu seperti apa rasanya. Hentikan saja, gerutu Eugene saat dia melepaskan perban yang melilit tangan kirinya. Meski tangannya sempat remuk 2 hari lalu, berkat keajaiban dari Christina, kini sudah sembuh total. Bahkan tulang-tulang yang telah hancur berkeping-keping telah sembuh total selama perban dililitkan di lengannya, dan tidak ada saraf yang terputus. Seperti dugaanku, kekuatan keajaibannya lebih kuat dari sebelumnya, Eugene mengamati.
Meskipun keajaiban Christina tidak bisa dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pendeta lain bahkan sebelum sekarang, sihir penyembuhan yang dia gunakan di hutan hujan samar belum mencapai level ini. Ini semua berkat Anise yang tinggal di dalam Christina. Suatu hari, Christina akan mencapai titik di mana dia bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang terpotong seperti yang dimiliki Anise. Bahkan ketika Eugene mengantisipasi datangnya hari seperti itu, pada saat yang sama, dia merasa prihatin. Pada akhirnya, bukankah ini seperti mereka menahan Anise, yang sudah lama meninggal, menahannya di dunia ini untuk membuatnya menderita? Tidak, tunggu. Jika kita memikirkannya seperti itu, akulah yang seharusnya merasa kasihan sejak awal. Mengapa seseorang yang meninggal 300 tahun yang lalu harus bereinkarnasi dan mengalami sakit kepala seperti itu? Vermont, bajingan sialan itu, Eugene diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Anise tidak tahu apa-apa tentang Vermont. Melalui Eugene, dia mengetahui bahwa Vermont telah melubangi dada Sienna, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa selain itu. Mau bagaimana lagi? Setelah kembali dari Helmut, Anise tidak lagi berhubungan dengan Vermont. Itu karena sumpah dengan Raja Iblis. Sienna bukan satu-satunya yang kecewa karena pertarungan mereka berakhir seperti itu. Gumam Eugene sambil berpikir ketika dia selesai membuka perban dan berdiri. Christina pun menghentikan doanya dan membuka matanya. Dia menoleh ke Eugene dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Untuk apa kau begitu terkejut? Kami mengharapkan seseorang datang mencari kami, kata Eugene. Christina ragu-ragu, tapi... Tidak apa-apa, kata Eugene saat dia membuka pintu masuk tenda. Seseorang mendekati mereka dari kejauhan. Jika mereka mau, mereka bisa menyembunyikan kehadiran mereka dan mencoba menyelinap ke Eugene dan yang lainnya, tetapi sebaliknya, mereka mendekat dengan tampilan yang jelas tentang kedatangan mereka. Itu agar mereka dapat mengingatkan pihak Eugene dan memberi mereka waktu untuk menyiapkan tanggapan. Betapa sopannya dia, gumam Eugene saat dia mengeluarkan pedang suci dari jubahnya. Meskipun Eugene tidak tahu siapa orang itu pasti seorang pendeta tingkat tinggi di dalam Yuras. Mungkin kardinal lain. Tidak, kehadiran yang mendekati mereka hari ini terasa seperti sesuatu yang dekat dengan seorang kesatria. Itu harus seseorang yang setidaknya berpangkat kapten di Knights of the Blood Cross. Tidak, itu berbeda, Eugene mengerutkan kening. Itu bahkan lebih besar dari itu. Meski masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, Eugene sudah tahu bahwa perasaan kehadiran orang itu sangat berat. Itu pasti seorang prajurit yang sebanding dengan Alcester, komandan kesatria naga putih, yang mendekati mereka. Jadi, apakah ini komandan Blood Cross Knights? Eugene bertanya-tanya ketika sosok itu semakin dekat. Itu adalah tentara salib. Eugene melangkah maju untuk menemuinya. 1. Teks asli menggunakan istilah khusus untuk membedakan jenis kekuatan ini berbeda dari sihir biasa atau sihir hitam, tetapi belum mengungkapkan alasannya.